Jika memang demikian, maka ini pasti akan membutuhkan space. Ini pasti membutuhkan waktu. Ya. Sedangkan dalam dunia itu kita pahami bahwa kita sekarang ini berinteraksi, melakukan jual beli itu tidak lagi kita membutuhkan space dan waktu seperti yang disebutkan ini. Artinya sebenarnya pasar di dalam ilmu ekonomi itu tidak lagi kita maknai terbatas adanya tempat seperti ini dan adanya waktu. Kalau begitu sebenarnya pasar itu apa, Pak? Yuk, mari kita perhatikan. Pasar lebih kita maknai ada munculnya interaksi antara siapa? Antara penjual dengan pembeli. Ya, setiap muncul interaksi antara penjual dan pembeli, dimanapun dia berada, apakah dia itu pada sebuah wadah, lembaga tertentu, apakah dia terjadi pada waktu tertentu, maka ini sudah kita sebut sebagai sebuah pasar. Oleh karena itu, apa yang kita maknai sebagai pasar itu, sejauh bahwa terjadi interaksi penjual dan pembeli, dimanapun dia, tidak mesti ada wadah, maka itu sudah terbentuk pasar. Oleh karena itu, pasar tidak mesti terjadi di pasar raya. Ketika saudara berinteraksi, saudara ingin menjual sebuah komoditi, ya, kemudian ada orang yang tertarik dan ingin membeli itu, apakah itu sudah terbentuk pasar? Terbentuk ya? Ya, Pak. Pasar dapat dipahami adalah bahagian daripada sebuah sistem, karena dia tidak berdiri sendiri. Sistem apa itu? Pasti dia masuk dalam sistem ekonomi. Ya, dia masuk dalam sistem ekonomi sebuah negara. Ya. Nah, sistem ekonomi itu tentunya tidak bisa dipisahkan lagi berdasarkan tempat. Karena apa? Sistem ekonomi negara itu tidak lepas daripada sistem ekonomi dunia. Muncullah di situ perdagangan internasional. Artinya apa? Yuk perhatikan bahwa terjadi gejolak di Ukraina dengan Rusia tidak bisa tidak berdampak terhadap pasar komoditas seperti misalnya gandum dan minyak bumi. Tuh. Artinya apa? Harga minyak bumi dan gandum dalam negeri ternyata berkontraksi sebagai akibat adanya perubahan yang terjadi di luar negeri. Contoh lain apa? Negara mengeluarkan kebijakan tentang penyetopan ekspor CPO dalam waktu tertentu. Implikasinya apa? Ternyata kebijakan dalam negeri di Indonesia berdampak terhadap pasar CPO dunia. Ini memperlihatkan bahwa pasar itu bagian dari sistem pasti. Dan sistem perdagangan atau sistem yang ada dalam pasar tersebut saling berinteraksi. Tidak hanya pada sistem ekonomi sebuah negara, tetapi juga sistem ekonomi dunia. Yuk, saya balik lagi. Mohon maaf ya, saya tidak melihat saudara nih, tapi saya bercerita saja. Tapi mohon semuanya tetap mengaktifkan kamera ya. Ya, Pak. Oke, Pak. Oke, yuk. Ketika terjadi interaksi penjual dan pembeli, interaksi apa yang terjadi bentuknya? Permintaan dan penawaran, Pak. Oke, yuk, permintaan dan penawaran. Apa komponen yang ada dalam permintaan dan penawaran? Transaksi, Pak. Barang. Yuk, ini permintaan dan penawaran ini adalah tentunya ini transaksi pasti ya. Tujuannya untuk transaksi. Tapi apa komponen yang ada dalam permintaan dan penawaran ini? Komoditas. Barang atau jasa. Komoditas. Satu, barangnya atau jasa yang ingin. Yang kedua apa? Alat pembayarannya. Yep, alat pembayaran, oke. Alat pembayaran. Dua. Ayo. Nomor 6. Kesepakatan, Pak. Kesepakatan hasil daripada ini, apalagi yang lain? Governance, tata kelola. Wadah ya. Ya. Ini yang perlu diingat nih.
sebenarnya dalam permintaan dan penawaran itu, kalau seandainya saudara bicara wadah, maka saudara masuk pada konsep ini nih. Betul tidak? Ya, Iya, Pak. tadi kita sepakat bahwa sejauh terjadi interaksi antara penjual dan pembeli, maka pada dasarnya terbentuk pasar. Ya, terlepas dia terjadi pada waktu kapan saja atau terjadi di mana saja. Oke, interaksi penjual dan apa yang diinteraksikan oleh penjual dan pembeli itu ada dua komponen. Apa itu? Satu adalah barang yang diinteraksikan atau jasa yang diinteraksikan, dan yang kedua adalah harga yang diminta ataupun yang ingin dibeli terhadap barang atau jasa tersebut. Jadi artinya ada dua komponen ini. Ya, alat ini media nanti. Oleh karena itu, kalau seandainya saudara perhatikan, interaksi antara penjual dan pembeli itu nanti dapat kita terjemahkan menjadi kurva permintaan dan penawaran. Ingat ya. Nah, kurva permintaan dan penawaran ini komponennya hanya ada dua. Satu harga, dua Kuantitas. kuantitas. Satu harga dan dua kuantitas. Oke, paham ya? Sampai sini paham ya? Saya hapus lagi nih. Oke. Begini ya, kalau kuliah hall nanti ya terpaksa begini. Kalau enggak di papan tulis kita cerita aja. Yuk, kita lanjut. Nah, ketika kita berbicara tentang pasar, ya, kita berbicara tentang pasar, pemahaman tentang pasar ini menjadi penting bagi, ya, tidak hanya oleh si pelaku itu sendiri, tetapi juga si pengambil keputusan. Ya, pengambil keputusan. Saudara masih ingat di topik-topik sebelumnya yang disampaikan oleh Pak Nazar bahwa bicara tentang apa? Tentang kebijakan strategis, terutama kebijakan strategi bisnis, itu tentunya dipengaruhi oleh bagaimana perilaku konsumen dan bagaimana perilaku produsen. Ya. Kenapa kita perlu tahu tentang bagaimana perilaku konsumen? Ya, bisa sampaikan kepada saya. Untuk menentukan nanti banyaknya produksi barang atau jasa itu, Pak, minimal produksi barang atau jasa. Well, ada yang lain? Untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pasar, Pak. Untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pasar, apa yang saudara maksud dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar? Yang dibutuhkan oleh konsumen, gitu, Pak. Apa yang dibutuhkan oleh konsumen? Ada yang bisa mengambil contoh, memberikan contoh kepada kita? Bisa berikan contoh bagaimana perilaku konsumen itu akhirnya mempengaruhi kebijakan kita dari sisi produsen. Hari ini kita bicara bahwa memposisikan diri kita produsen ya. Ada yang bisa memberikan contoh? Yuk. Saya buat sebuah ilustrasi sederhana. Ini adalah sebuah ruangan. Ini adalah pintu ya. Ini adalah pintu masuk. Di sini tentu saya bicara tentang space. Oke. Place ini adalah spasial. Katakanlah ini pusat perdagangan HP. Ini pintu masuk, ini toko pertama, ini toko kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan.
Yes. Sekarang, mari kita lihat kira-kira ketika ini adalah sebuah space, tempat perdagangan, dan ini adalah satu pintu masuk, saudara sekarang adalah memposisikan sebagai seorang konsumen yang ingin membeli handphone. Apa yang saudara lakukan biasanya? Pencarian handphone yang sesuai dengan kebutuhan. Bagaimana caranya? Untuk mencari sesuai spesifikasi harga yang terendah, begitu ya? Price terendah, quality terbaik. Ya. Ya, gimana caranya? Apa yang saudara lakukan ketika saudara memasuki daripada ruang? Mencari Riset dulu ke informasi. semua toko, Pak. Apa? Riset dulu ke semua toko, maksudnya cari di semua toko. Keliling dulu, Pak. Keliling dulu lah. Keliling dulu. Ya, Pak. Kenapa saudara lakukan itu? Keliling dulu. Untuk membandingkan barangnya, Pak. Oke, yuk. Si A masuk. Ketika dia datang, dia akan datang ke toko pertama. Betul ya? Betul, Pak. Kemungkinannya apakah si A ini akan berbelanja ke toko si A nomor 1 atau tidak? Bisa jadi. Belum tentu, Pak. Belum. Biasanya ke toko lain dulu, Pak. Biasanya. Kalau biasanya. mama ya. Biasanya, saya menangkap kata biasanya. Biasanya ini adalah perilaku ya. Kebiasaan kita, sesuatu yang sering kita lakukan adalah saya masuk ke dalam wilayah ini, saya pergi ke toko pertama, tujuannya bukanlah untuk membeli, tetapi apa? Untuk mencari informasi. Betul tidak? Ya, Pak. Iya. Keluar. Ketika, let's say, pedagang pertama menetapkan harga. Let's say saudara sudah punya spek barang komoditas yang ingin dibeli. Let's say itu spek A. Barang A ini di toko pertama itu dia tempatkan 10.990.000 rupiah. Dia tawarkan harga seperti ini. Probabilitas saudara akan membeli langsung itu hampir mendekati 0 dalam kondisi harga seperti itu. Karena konsumen akan mencoba menggali informasi atau mengumpulkan informasi terlebih dahulu terkait dengan berapa harga yang untuk komoditi A di sekelompok toko yang ada tersebut. Apa yang dilakukan oleh si A? Ya. Apa yang dilakukan oleh si A? Tentunya si A akan menawar pada tingkat tertentu. Let's say melakukan penawaran. Berapa kira-kira tingkat penawaran yang dilakukan oleh si A? Menurut saudara kira-kira berapa yang akan dia tawar? 7 Mendekat. 7 atau 8 juta. saya tidak bicara angka. Maksud saya mendekati angka 1099 ini atau menjauhi angka ini? Menjauhi, Pak. Menjauhi. Jauhnya, Pak. Kebiasaan yang dilakukan oleh konsumen adalah dia akan menawar harga sebegitu jauhnya sehingga harga tersebut tidak diterima oleh pedagang A. Let's say dia akan harga 5 juta. Ini sadis ya nawarnya ya. Ya, memang seperti itu. Jika saudara ingin menggali informasi, maka saudara harus menawar dengan harga yang sadis. Itu yang dilakukan oleh konsumen. Kenapa konsumen melakukan itu? Karena dengan harga 5 juta, konsumen kecenderungannya sudah mengetahui bahwa harga tersebut tidak diterima oleh si penjual. Penjual, apa yang dilakukan oleh penjual? Perilaku penjual di situ. Penjual akan naikkan harga. Betul ya? Iya. Maka dia akan tempatkan let's say harganya 9 juta. Pada saat itu, si konsumen pada dasarnya memperoleh informasi apa? Harga dasar yang mendekati. Oke. Harga jual daripada produk tadi, handphone yang ingin itu tidak akan lebih dari 9 juta. Artinya dengan 9 juta si produsen sudah mendapatkan laba. Tapi karena dia menawar 5 juta dan dinaikkan harga menjadi 9 juta, si konsumen tidak akan mau menerima harga di 9 juta. Yang bersangkutan hanya sebatas ingin mengumpulkan informasi. Paham ya? Ya.
Apa selanjutnya setelah dia memperoleh informasi bahwa ternyata harga jual itu 9 juta, maka dia akan berpindah kepada toko kedua. Oke, begitu seterusnya. Yuk. Sampai akhirnya kira-kira kemungkinan dia akan berbelanja di mana? Kemungkinan dia akan berbelanja setelah dia mendapatkan sejumlah informasi tertentu di toko-toko yang lain. Kan begitu ya? Iya. Oke, yuk. Dari sisi perilaku konsumen ini, kebijakan yang dapat kita ambil ketika kita memutuskan saya ingin membeli toko di sentral handphone tersebut, posisi yang akan saya ambil yang di mana kira-kira? Di tengah, Pak. Apakah saya akan mengambil posisi di sini? Enggak. Oh, selain di sini? Selain di satu. Oke, yuk. Ada Kan standar. bahwa Tergantung sih Pak, di mana harga terendahnya. betul Ibu, Produsen tapi. tergantung dari harga terendah. Sekarang maksud kita adalah kalau harga terendah itu kebijakan internal kan. Memposisikan toko ketika kita ingin membeli toko. Apakah kita akan mengambil posisi toko di awal atau selain di awal, di pintu masuk atau selain di pintu masuk? Selain Di awal. Lain di pintu masuk. Kenapa kita mengambil keputusan bahwa saya akan menempatkan toko saya selain di pintu masuk? Karena nggak mungkin kembali. Karena biasanya toko di awal itu cuma untuk informasi bagi si konsumen, Pak. Karena kita memandang perilaku konsumen. Perilaku konsumen kecenderungan ketika masuk ke dalam sebuah kawasan belanja tertentu, maka dia akan mencari informasi terlebih dahulu. Dan jarak yang paling dekat untuk mencari informasi adalah toko terdekat dari pintu masuk. Setelah konsumen mengumpulkan informasi yang cukup, baru konsumen memutuskan untuk membeli atau tidak. Paham ya? Oleh karena itu, dapat kita nyatakan bahwa keputusan produsen untuk menempatkan posisi toko itu dipengaruhi oleh perilaku konsumen. Saya tangkap? Sama. Bisa, Pak. Oke, yuk. Sederhana ya contohnya. Sekarang saya balik lagi. Tadi kita nyatakan bahwa kebijakan strategis itu selain dipengaruhi oleh perilaku konsumen, juga dipengaruhi oleh perilaku produsen. Apa maknanya? Bisa dibantu kita jelaskan? Ini saya hapus ya. Saya hapus. Oke, bisa bantu jelaskan ke kita? Yuk. Tadi kita sepakat terlihat bahwa ternyata memang benar keputusan-keputusan produsen itu dipengaruhi oleh keputusan bagaimana perilaku dari konsumen. Dan kita tentunya mengikuti bagaimana arah dari perilaku konsumen. Terjadi perubahan perilaku konsumen, maka pasar tentu saja harus dinamis. Produsen harus dinamis bergerak mengikuti apa maunya konsumen. Nah, sekarang juga dinyatakan bahwa produsen itu, kebijakan strategis yang ada dalam produsen itu juga dipengaruhi oleh bagaimana perilaku produsen lainnya di dalam pasar. Apa maknanya? Harga tadi contohnya Pak. Oke, silakan. Iya, jadi tidak mungkin produsen ini mematok harga yang jauh beda banget sama kompetitornya gitu. Dengan kompetitornya. Iya, dengan toko-toko sebelahnya. Oke, ada yang lain? Jenis barangnya misalnya, Pak. Ya. Atau tren pada saat itu. Yuk. Ketika kita memposisikan diri kita sebagai produsen, tentunya Kecilkan suaranya. tujuan Iya. dari kita berdagang, berbisnis adalah untuk mencari maximum profit. Maximum profit hanya dapat ditentukan dari dua cara. Satu adalah Kecilkan suaranya. quantity meningkat maksimum. Artinya kalau seandainya dia penjualan, maka penjualannya maksimum. Kan begitu ya? Kalau dia produksi, maka produksinya maksimum. Yang kedua adalah dengan price minimum. Kan begitu?
dengan harga menetapkan harga serendah-rendahnya atau menjual sebanyak-banyaknya. Kan begitu? Ya. Nah, ketika kita berbisnis komoditas A, maka kita harus memahami barang A ini apakah juga dijual oleh produsen lain ataukah hanya kita saja. Ketika ternyata produk A ini dijual oleh produsen lain, maka tentu kita harus menyadari bahwa barang A ini yang kita produksi ataupun yang kita jual itu tidak bersifat monopoli. Ya, perusahaan lain atau produk lain yang dihasilkan oleh perusahaan lain yang tentunya menjadi kompetitor daripada produk yang kita jual. Oleh karena itu, ketika perusahaan lain mampu, let's say, menurunkan ongkos price-nya, menurunkan ongkos produksi, ataupun menurunkan harga jual, tentunya berakibat terhadap margin penjualan, maka tentunya berdampak terhadap bagaimana kita menjual barang yang sejenis. Sebaliknya, ketika ternyata komoditas yang kita produksi ataupun yang kita jual tersebut tidak memiliki kompetitor, maka kita di sini bergerak menjadi monopoli, ya. Oleh karena itu, perilaku dari perusahaan lain terhadap komoditas yang kita jual atau yang kita produksi ini akan mempengaruhi kebijakan kita terhadap barang tersebut. Ya, bagaimana perilaku kita terhadap barang tersebut di pasaran. Oleh karena itu, untuk melihat bagaimana perilaku perusahaan lain atau perilaku pasar terhadap sebuah komoditas terhadap pasar yang kita jual, maka pada dasarnya pasar itu dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang paling ideal, apa yang kita kenal dengan pasar persaingan sempurna. Ya, pasar persaingan sempurna. Kontradiktif dari pasar persaingan sempurna ini apa? Ini pasti monopoli. Persaingan tidak sempurna. Iya, pasar sempurna, persaingan Monopoli, Pak. Iya. Persaingan sempurna dan pasar monopoli. Ini maknanya apa pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna nanti saya bisa pecah lagi apa yang kita sebut dengan pure competitive market, ada yang tidak pure competitive market. Ya. Nah, di sisi yang lain ada yang kita sebut dengan pasar monopoli. Let's say sebenarnya secara garis besarnya adalah dapat kita maknai pasar persaingan sempurna itu di mana produk-produknya kecenderungannya adalah homogen. Kan seperti itu ya. Kecenderungannya homogen. Kalaupun tidak homogen, maka akan diciptakan dia menjadi produk yang homogen. Artinya produsen akan berusaha menciptakan pasar tersebut, produk tersebut menjadi produk yang homogen. Dari sisi jumlah, saya tidak masuk ke situ. Di antara pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli ini, maka sebenarnya banyak sekali jenis-jenis pasar yang lain. Apa yang kita kenal di situ? Kita mengenal adalah adanya pasar monopolistic competition. Ada lagi yang kita kenal dengan pasar oligopoli. Nah, pasar oligopoli ini nanti terbagi lagi dia. Karena oligo ya. Poli ini pasar oligo ini beberapa, maka beberapa ini bisa dibagi dia menjadi 2 perusahaan atau lebih dari 2 perusahaan. Jadi posisinya, ya, kalau monopolistic competition ini seperti apa? Penjualnya banyak, Pak, terus barangnya sama dengan corak berbeda. Oke, penjualnya banyak, tapi produk-produknya cenderung heterogen, ya, sehingga masing-masing penjual dapat mempengaruhi harganya. Yuk. Bisa ditangkap ya? Bisa ditangkap sejauh ini? Nah, inilah 2 konteks jenis pasar yang sangat kontradiktif sekali. Satu, pasar persaingan sempurna. Kalau pasar persaingan sempurna, dia memiliki ciri-ciri yang sangat
yang sudah kita pahami bersama. Apa itu? Banyak penjual dan pembeli, kan begitu ya? Apalagi ciri-cirinya? Produk homogen. Produknya Barang homogen. Kenapa barangnya homogen? Nah, ini pertanyaannya. Ayo, kenapa barangnya cenderung homogen? Saya coba hapus ini. Saya perlu coret-coret begini. Ini saya hapus. Yuk, kenapa barangnya cenderung homogen? Saya hapus ya. Karena teknologinya bisa dikuasai semua orang. But, ada lagi yang lain? Ya, saya tulis dulu di sini pasar persaingan sempurna. Coretan saya ini jelek, tapi mohon diterima ya. Mohon dipahami saja. Ya, pasar persaingan sempurna. Tadi kita nyatakan bahwa dia banyak penjual, gitu ya? Plus, ya sebenarnya melihatnya dari sisi penjual saja, banyak penjual. Dapat memuaskan pembeli dengan cara yang sama, Pak. Belum. Karena penjual dan pembeli tidak mempunyai kekuatan dalam mempengaruhi harga. Jadi barangnya cenderung homogen. Ada lagi yang lain, itu betul, tetapi saya implikasi tidak ke situ sebenarnya. Ketika kita melihat kenapa barang kecenderungannya homogen. Yuk, saya ceritakan begini ya, saya masuk dari sini nih, coba perhatikan baik-baik. Ketika terdapat banyak penjual dalam sebuah pasar komoditas tersebut, saya ambil pasarnya adalah komoditas A. Oke? Komoditas A. Di dalam pasar komoditas A itu sorry, tidak ala, nanti saya salah, bukan salah. Oke. Barangnya barang X, oke? Yuk. Ketika pasar barang X itu banyak penjual, maka implikasi, let's say ini banyak penjual nih, ya, artinya penjual yang pedagang atau produsen terhadap komoditas A ini jumlahnya banyak sekali. Apa implikasinya ketika dia banyak penjual di dalam pasar X tersebut? Beragam harga. Beragam harga? Belum tentu. Pembelinya juga banyak. Ini banyak penjual. Ketika banyak penjual, tujuan perusahaan Konsumen punya banyak pilihan penjual, Pak. Tujuan penjualan, tujuan bisnis ini apa nih? Tentu profit ya. Iya. Ya, profit maksimum. Oke, tujuannya adalah profit maksimum. Kalau seandainya profit maksimum tujuannya, kemudian ternyata perusahaan A, perusahaan B, C, D, E, F, G, H, ternyata perusahaan A ini terjadi peningkatan penjualan. Oke, apa yang dilakukan oleh perusahaan B? Apa yang dilakukan oleh perusahaan B? Meningkatkan kualitas Dia produk. ngikut, Pak. Apa? Dia ngikut niru yang perusahaan A ini. Ketika perusahaan A terjadi peningkatan profit, maka B akan cenderung meniru produk dari yang dihasilkan oleh A ini. Ya, dia akan cenderung meniru produk yang dihasilkan oleh A, sehingga apa? Q-nya juga meningkat. Ya, ketika B profitnya meningkat, maka si C dia akan meniru produk yang dihasilkan oleh si B sehingga kuantiti yang dijualnya juga akan meningkat. Oke?
si D juga akan berperilaku hal yang sama, si F, si G juga akan berperilaku hal yang sama. Bisa ditangkap? Nah, bagaimana caranya dia meniru ini? Dia akan merancang produk X yang dihasilkan. Berarti ini saya buat X1, ini X2, ini X3, ini X4 ya, masing-masing ya. Ini X5. X2 akan dirancang atau didesain mendekati X1. Ya. X3 akan didesain jika ternyata produk X2 itu penjualannya meningkat, artinya kualitasnya disukai oleh masyarakat, maka produk yang dihasilkan oleh X3 akan meniru produk yang dihasilkan oleh X2 dan seterusnya. Akibatnya apa? X1 sampai kepada X5. Produknya cenderung menjadi sama, ya. Nah, produk yang cenderung, kenapa dia cenderung menjadi sama? Karena si perusahaan B, C, atau perusahaan kedua, 3, dan 4, dan 5, dan seterusnya ini, dia akan meniru produk yang disukai oleh konsumen. Dan kebetulan produk yang disukai itu adalah, baik itu desainnya, kualitasnya, dan seterusnya adalah X1. Dan dia cenderung akan meniru itu. Karena perusahaan lain itu meniru produknya dengan produk yang tingkat penjualan yang tinggi atau kualitas yang disukai oleh masyarakat, maka produk pada pasar tersebut, X1 sampai X5 tersebut, cenderung kepada Homogen. Ini dia sebabnya kenapa dia homogen. Oke? Bisa dipahami ya? Bisa. Apa ciri-cirinya yang lain? Tadi kita mengenal dari banyak penjual saja ternyata muncul ciri yang lain bahwa dia homogen. Karena banyak penjual ini implikasinya apa terhadap laba? Apa implikasinya terhadap laba perusahaan? Perusahaan yang mana, Pak? Yang A. Ini A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Perusahaan yang ada dalam pasar tersebut. Bagaimana? Labanya bisa lebih besar, Pak. Karena harusnya dia inputnya lebih efisien, karena kan barangnya hampir sama semua, jadi dia nggak perlu yang spesifik gitu inputnya atau resource-nya. Oke. Implikasinya terhadap laba perusahaan apa? Lebih besar. Yuk, begini. Kalau saya lebih turun, Pak. Yuk, saya ceritakan sedikit ya. Tadi kita bercerita bahwa ketika Q ini mengalami peningkatan, masih ingat? Kalau penjualan terhadap barang A ini mengalami peningkatan, labanya meningkat atau tidak? Iya. Meningkat. Terjadi peningkatan laba atau profit pada perusahaan A. Implikasinya terhadap perusahaan B, B akan meniru perusahaan A atau meniru produk dari perusahaan A. Oke? Bisa ditangkap ya? Nah, kira-kira ketika si B ini meniru produk si A, potensi laba yang harusnya didapat oleh si A berpindah tidak ke si B? Pindah. Iya. Berpindah. Oke? Begitu seterusnya yang terjadi terhadap si C, si D, si E, si F, dan si G. Betul ya? Ya. Artinya, jika ini tidak ditiru, produk A ini tidak ditiru, maka si A ini akan memperoleh laba maksimum. Kan begitu? Iya, Pak. Oke? Tetapi karena kondisinya adalah kualitas dari produk si A ini cepat ditiru oleh si B, cepat ditiru oleh si C, si D, dan si F, maka ini tidak terjadi. Kenapa? Labanya berpindah kan? Karena pembeli akan berpindah kepada perusahaan-perusahaan atau pedagang-pedagang lain, B, C, D, dan E. Oleh karena itu terjadi sharing profit, kan begitu? Iya, Pak. Oke? Terjadi perpindahan switching, bukan sharing, switching profit. Yang seharusnya ini menjadi potensial profit oleh si A, tapi karena produknya ditiru, dan produknya homogen, maka sekarang profitnya itu berpindah ke si B, si C, si D, dan si E, dan seterusnya. Oleh karena itu, potensi laba maksimum yang seharusnya terjadi, itu tidak muncul pada pasar persaingan sempurna. Apa yang muncul? Jika sebuah perusahaan itu memperoleh laba, maka dia hanya sebatas kepada laba normal atau
normal profit. Bisa ditangkap? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Pak, berarti Apa yang silakan. berarti bisa dikatakan penghasilan per perusahaan itu rata-rata ya, Pak ya? Betul sekali, Ibu. Apa yang kita maknai dengan laba atau profit, normal profit ini? Dalam ekonomi itu, kita ada yang mengenal sebagai profit maksimum, ada yang normal profit, kan begitu ya? Ada yang nanti namanya BEP, ada yang nanti namanya rugi, kan gitu ya? Yuk, kita maknai dari awal dulu. Ketika rugi ini maknanya apa? Rugi ini adalah total revenue kecil daripada total cost. Kan begitu ya? Ya. Oke. BEP ini apa kita maknai? Total revenue. Sama dengan total cost. Total cost itu sendiri apa? Biaya. Keluar. cost tambah variable cost. Apa? Fixed cost Cost ditambah tambah variable cost. variable cost. Kan begitu? Oke. Nah, kalau seandainya normal profit, total revenue itu pasti lebih besar dari total cost, tetapi dia tidak mencapai titik maksimum. Kalau dalam grafik, dia pasti akan kelihatan. Ya, kita perlihatkan. Profit maksimum sama konsepnya. Total revenue harus lebih besar daripada total Cost. Bisa ditangkap dulu ya. Bisa, Pak. Ini konsep ditangkap nih, dipahami dulu. Kapan dia, ini apa nih? Total cost, ya. Ini total cost sama dengan fixed cost tambah variable cost. Rugi itu total revenue pasti lebih kecil daripada total cost. Total revenue itu sendiri apa? Konsepnya. Total revenue adalah P kali Q ya. P kali Q. P ini adalah price, Q ini adalah jumlah barang yang dijual. Jadi artinya revenue itu hanya bisa dinaikkan dengan dua strategi ini. Satu, meningkatkan jumlah barang yang diproduksi atau dijual. Yang kedua, dengan menurunkan harga. Kan begitu ya? Bisa ditangkap ya? Oke. Yuk. Apa lagi ciri-ciri yang lain? Kita sudah masuk tadi satu, homogen dia. Yang kedua, banyak pembeli. Yang ketiga, labanya hanya normal. Apalagi yang keempat? Penjual dan pembeli tidak bisa menentukan harga. Oke, itu yang kita sebut dengan price taker. Kenapa dia menjadi price taker? Kenapa dia tidak bisa menentukan harga? Karena permintaan dari konsumennya banyak, Pak. Belum tepat, Ibu. Yuk, ini ringan nih. Ini kan banyak nih, pemainnya banyak. Kalau seandainya pemainnya banyak, apa implikasinya terhadap market share? Lebih kecil. Mungkin terpecah-pecah, Pak. Oke, market share-nya terpecah-pecah atau market share masing-masing perusahaan itu sangat kecil sekali. Kalau seandainya market share-nya sangat kecil sekali, kira-kira sebuah perusahaan akan bisa mempengaruhi harga pasar atau tidak? Tidak. Ya. Tidak. Karena tidak bisa mempengaruhi harga pasar atau menentukan harga pasar, maka dia berpindah atau berubah, dia yang harus mengikuti berapa harga pasar. Apa yang maksud dengan harga pasar tersebut? Disepakati penjual dan pembeli. Harga Yang disepakati penjual dan pembeli. harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli atau harga equilibrium, kan begitu. Untuk produk X ini, si A menetapkan harganya 10.000. Ternyata harga pasarnya 9,5 9.500. Apa maknanya 9.500? Maknanya adalah pada jumlah yang sama, ya, pasar itu menjual seharga 9.500 pada jumlah yang sama. Mesti diingat itu. Nah,
ketika si A ini tidak mau mengikuti harga 9.500, maka otomatis tidak akan terjadi kesepakatan pembelian equilibrium antara penjual dan pembeli pada tingkat harga 10.000. Oke? Oleh karena itu, agar dia terjadi equilibrium atau kesepakatan harga antara barang X terhadap perusahaan si A, maka dia harus mengikuti harga 9.500. Kalau dia tidak mengikuti, ketika dia mengikuti harga 9.500 atau harga pasar tersebut, maka si A kita nyatakan sebagai price taker. Bisa ditangkap ya? Oke, jadi 9.500 itu adalah harga pasar atau yang ditetapkan oleh pasar pada jumlah tertentu. Yuk. Apalagi ciri-ciri yang lain? Semuanya mempunyai informasi yang sama Oke. terkait produk. Fully knowledge information. Kenapa muncul seperti ini? Fully knowledge information ini terjadi karena memang perilaku konsumen atau karena perilaku produsen. Konsumen. Konsumen, Pak. Ada yang lain? Pada dasarnya, fully knowledge information ini adalah perilaku produsen. Kenapa jadi perilaku produsen? Bukankah konsumen yang mencari informasi? Betul sekali. Produsen. Yang mencari informasi, tetapi perlu diingat bahwa produsen karena dia persaingan terhadap sebuah komoditas itu menjadi sangat tinggi sekali pada pasar persaingan sempurna, maka produsen akan memiliki kecenderungan menginformasikan kepada konsumen tentang apa perbedaan produk mereka dibandingkan dengan produk-produk sejenis, ya, dengan produk kompetitor. Penyediaan informasi inilah yang nantinya ditangkap oleh konsumen. Saya tangkap ya. Nah, kalau seandainya produsen menyimpan informasi terhadap produknya, kualitas produk, harga produk, dan seterusnya, maka tentunya tidak menjadi bahan pertimbangan bagi konsumen untuk membeli produk si A. Dia akan pergi ke produk si B. Nah, penyediaan informasi artinya produsen bertindak, mendistribusikan, menyebarkan, menyediakan informasi yang nanti bisa diakses oleh konsumen. Nah, ketika konsumen A melakukan itu, apa yang dilakukan oleh konsumen B? Memberikan informasi yang sama. Betul sekali, Ibu. Oleh karena itu dapat kita nyatakan bahwa perilaku produsen pada pasar persaingan sempurna itu akan memiliki kecenderungan mereplikasi. Ya. Jadi artinya ketika kita memiliki produk yang diperjualbelikan, diperdagangkan pada pasar persaingan sempurna, maka tentunya kita harus mengetahui apa yang dilakukan oleh produsen-produsen lain. Ya. Ketika kita melihat ada informasi tambahan, ada produk yang berbeda, ada kualitas yang berbeda dan seterusnya, maka agar kita tidak terlempar terlempar dari pasar, maka kecenderungan produsen adalah mereplikasi produk. Ya, bisa ditangkap ya? Nah, Bapak Ibu semua, pasar persaingan sempurna ini menjadi menjadi bentuk pasar yang paling ideal, ya, menjadi bentuk pasar yang paling ideal. Walaupun demikian, ya, bentuk pasar persaingan sempurna ini mungkin relatif sulit kita temukan pada keseharian kita, ya, relatif sulit kita temukan pada keseharian kita. Walaupun demikian, relatif kita sulit menemukan ini, karena apa? Dalam pasar persaingan sempurna ini ada lagi yang istilahnya adalah pure, gitu ya, pure persaingan sempurna. Pure persaingan sempurna itu maknanya apa lagi? Pure persaingan sempurna itu adalah tidak boleh
no government intervention. Ya, no government intervention. Intervensi pemerintah itu bentuknya apa saja tuh? Pajak, distribusi, Tarif, tarif, subsidi, ya, kemudian pembatasan produksi, dan macam-macam. Ya, salah satunya, saudara lihat kemarin CPO, Iya, ya benar Pak. ya, sawit. pemerintah, ya kan? Batasin ekspor. Ya, sebenarnya itu bukan pasar persaingan. Nah, ketika muncul intervensi government, no government intervention atau tidak ada intervensi pemerintah sama sekali, maka kita masuk kepada itulah sebenarnya yang kita sebut dengan pure pasar persaingan yang betul-betul sempurna. Ya, artinya tidak ada regulasi pemerintah di situ. Bisa dalam bentuk tarif, subsidi ataupun lainnya. Ya. Nah, selain daripada itu kita melihat juga bahwa ini adalah kondisi yang ideal ketika pasar persaingan sempurna, maka di antara sesama produsen ini akan berusaha menurunkan cost, kan begitu ya? Dia akan menurunkan cost seefisien mungkin sehingga harga jualnya menjadi lebih rendah dari perusahaan lain. Gitu ya. Nah, dengan banyaknya perusahaan yang ada di dalam pasar tersebut dan informasi yang disediakan itu menjadi sangat terbuka sekali, maka muncul ciri berikutnya adalah apa? Mobility resources, ya. Mobility resources. Artinya bahan bakunya itu, informasi terkait bahan baku dan seterusnya itu menjadi terbuka untuk diketahui oleh orang lain. Yuk, ada komentar tidak? Ini coretannya udah penuh, saya masih hapus lagi nih. Saya close dulu lah ini. Ada komentar tidak sejauh ini? Mohon maaf, saya lebih suka coret-coret begitu ya. Jadi Bapak Ibu saja yang nanti mau ini ya, karena coretannya pasti sangat tidak beraturan. Oke? Ada komentar tidak? Jadi sebenarnya kalau untuk pasar sempurna ini sebenarnya lebih ini ya untuk perusahaan ya Pak ya. Minimum profit jadinya kalau kita memberlakukan pasar sempurna ini. Bukan minimum profit istilah kitanya, normal profit. Ya, bukan minimum profit karena minimum profit itu tidak ada dalam ekonomi. Yang ada itu normal profit. Ya berarti tidak bisa memaksimalkan ya Pak ya. Memaksimalkan maksimal profit tidak bisa. Kenapa? Kalau seandainya misalnya gini Bu, ketika saya sedikit saja nampak laba saya meningkat oleh perusahaan lain, maka perusahaan lain akan cenderung meniru apa yang saya lakukan. Contoh, saya menambah promosi, gitu ya, dan promosi yang dilakukan itu dianggap mampu mempengaruhi pilihan jualan, maka itu pasti akan ditiru oleh perusahaan lain. Ya, ditiru perusahaan lain. Nah, artinya apa? Kalau seandainya kalau kebetulan Bapak Ibu bergerak pada pasar persaingan sempurna, maka intinya adalah harus inovatif. Ya, harus inovatif. Kalau tidak inovatif, habis. Ya. Nah, menciptakan produk yang ini ya Pak, yang lebih spesifik dibandingkan yang lebih spesifik. Ya, jadi inovasinya harus muncul terus, harus memunculkan barang baru, produk baru, kebijakan baru yang Ibu itu tetap bisa eksis di pasar. Kalau tidak, terlempar dari pasar. Ya, karena pada pasar persaingan sempurna ini, salah satu ciri yang awalnya itu adalah sangat mudah sekali untuk masuk. Tapi begitu kita tidak bisa bersaing di pasar yang jumlah pedagangnya banyak, atau produsen yang banyak, otomatis kita akan terlempar dari pasar. Jadi intinya harus efisien, harus inovasi. Ya, sehingga harga jual kita menjadi harga yang kompetitif di market. Oke. Sudah terstimulasi terkait dengan struktur pasar? Oke, ya sudah, selesai kita kuliah. Tugas Bapak Ibu adalah baca topik ini,
mohon maaf. Saya bukan membatasi kuliah dengan Bapak Ibu, tidak. Tapi tugas saya adalah menstimulasi saja. Ya, ternyata Bapak Ibu sudah tertarik dengan apa yang saya ceritakan, setelah itu belajarlah. Bagaimana saya membuktikan Bapak Ibu belajar? Ibu Bapak kasih tugas. Saya kasih tugas. Silahkan nanti disiapkan tugasnya. Oke, Dikumpul bahannya minggu saya depan ya Pak ya? bagaimana? Dikumpul minggu depan. Minggu depan. Minggu depan. Ya, saya tidak berharap tugasnya perfect, tapi yang saya harapkan adalah tugas itu bernas dari otak Bapak Ibu. Karena yang saya paling tidak suka itu adalah kalau seandainya Bapak Ibu ngambil tugas dari internet dan itu ketahuan dari saya. Ya, Bapak Ibu ambil tugas dari internet dan saya ternyata menemukan itu bahwa cheating, wah itu nggak benar sama sekali.